sedekah 8 dirham. Dari buku Takorot Cinta, dikisahkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW hendak membeli pakaian gamis ke pasar. Beliau mempunyai 8 dirham. Akan tetapi belum sampai di pasar, beliau menjumpai seorang perempuan menangis di tepi jalan. Hati Rasulullah merasa iba dan ingin tahu mengapakah perempuan itu menangis. "Mengapakah engkau menangis, wahai perempuan? Adakah sesuatu yang menimpa dirimu?" tanya Rasulullah. Perempuan itu mengangkat kepalanya, dan begitu dilihatnya bahwa yang menyapa adalah Rasulullah, buru-buru perempuan itu mengusap air matanya dengan punggung tangannya. "Aku adalah seorang budak, wahai Rasul, aku telah kehilangan uang 2 dirham. Perempuan itu mengadu kepada Rasulullah. "Uangmu sendiri atau uang majikanmu?" "Uang majikanku, wahai Rasul. Itulah yang menyebabkan aku menjadi sedih. Ketika aku pulang nanti tentu majikanku akan mencambukku. Aku tidak sanggup menerima hukuman itu, wahai Rasul." Perempuan itu masih menangis. Rasul merasa iba terhadap perempuan itu. Diberikannya 2 dirham kepadanya. "Tidak usah bersedih, pulang dan ambil 2 dirham dariku." Melihat Rasul berbuat demikian, perempuan budak itu hatinya bersukaria. "Terima kasih Rasul. Semoga Allah membalas kebaikan," perempuan itu berkata kepada Rasul. Rasul mengangguk dan mengamini 2 kebaikan perempuan itu. Kini uang di tangan Rasulullah tinggal 6 dirham. Uang sebesar itu masih cukup untuk membeli pakaian gamis yang diingini Rasulullah. Rasul pun lalu membeli 1 buah pakaian gamis dan beliau segera menuju pulang ke rumah. Akan tetapi di pintu pasar Rasul melihat seorang laki-laki tua. Pakaiannya lusuh DNA duduk di tepi jalan. Rupanya dia seorang pengemis. "Siapa yang memberiku pakaian, maka Allah akan menggantikan pakaian yang indah kelak di surga," laki-laki pengemis itu berkata. Rasulullah menghentikan langkahnya, lalu beliau mendekati dan berjongkok di hadapan laki-laki tua itu. Rasul merasa iba melihat pakaian lusuh yang dikenakan pengemis. "Wahai laki-laki, adakah engkau membutuhkan pakaian?" tanya Rasul. "Ya, pakaian yang aku kenakan sudah lesuh dan tidak layak dikenakan," jawabnya. Dan Rasul akhirnya memberikan pakaian gamis yang harus saja dibeli kepada laki-laki tua. Beliau segera pergi menuju pulang. Akan tetapi, di tengah jalan Rasul bertemu dengan perempuan budak yang tadi telah diberi uang 2 dirham. Perempuan itu rupanya belum juga pulang ke rumah majikannya. "Mengapakah engkau masih di sini? Adakah engkau belum juga pulang?" tanya Rasul. "Maafkan aku Rasul, sesungguhnya aku tidak berani untuk pulang, karena majikanku tentu akan menghukumku," jawab perempuan budak. "Bukankah engkau telah aku beri 2 dirham? Mengapa engkau takut?" "Ya, karena aku pulang terlambat." Rasulullah sejenak menghela nafas. "Sekarang apa yang engkau kehendaki? Jika engkau tidak keberatan, tolonglah aku antarkan aku pulang menuju rumah majikanku." Perempuan budak itu menunduk, tidak berani menatap wajah Rasulullah yang mulia. Dan Rasul tanpa keterpaksaan sedikit pun berkenan mengantar perempuan budak itu menuju rumah majikannya. Sampai di rumah, Rasul mengucapkan salam namun tiada jawaban dari penghuni rumah. Setelah salam ketiga baru kemudian terdengar suara jawaban dari penghuni rumah. Agaknya penghuni rumah semuanya perempuan. Rasulullah memandang si penghuni rumah. Dia hampir tak percaya bahwa yang kini ada di hadapannya adalah Muhammad, sang utusan Allah itu. "Mengapakah salamku lama tidak kalian jawab?" tanya Rasul. "Karena aku mengerti bahwa yang datang adalah engkau, wahai Rasulullah. Karena itu, aku sengaja tidak segera menjawab salam engkau, sehingga sampai salam yang ketiga. Karena aku ingin engkau doakan melalui salam itu," jawab majikan. Rasul tersenyum. "Benarkah perempuan ini adalah budakmu?" "Benar, wahai Rasulullah." Perempuan majikan itu dalam hatinya bertanya, "Mengapakah Rasulullah mengantar budak perempuan ini? Adakah engkau punya keperluan denganku, wahai Rasul?" tanya majikan itu. "Aku datang ke sini sekedar mengantarkan budakmu. Budakmu ini pulang terlambat karena sesuatu hal. Jika menurutmu dia bersalah,
maka janganlah dia dihukum. Sebagai gantinya, aku rela untuk engkau hukum dengan cambuk, kata Rasulullah. Betapa mulianya hati Rasulullah. Mendengar ucapan Rasulullah itu, majikan perempuan itu terperanjat kaget. Bagaimana mungkin Rasulullah untuk dicambuk? Bukankah Rasul adalah utusan Allah? Pantaskah seseorang mencambuk utusan Allah? Majikan itu hatinya merasa bersalah, karena dia memperoleh pelajaran yang berharga dari diri Rasul. Wahai Rasulullah, ketahuilah, demi Allah, mulai detik ini budak perempuan itu aku merdekakan, karena engkau majikan itu merasa malu, dia menunduk seakan tak kuasa mengangkat wajahnya. Benarkah ucapanmu itu? Ya benar, demi Allah. Mendengar jawaban majikan perempuan itu, Rasulullah hatinya merasa senang. Karena dengan ucapan itu, perempuan budak itu dimerdekakan oleh majikannya, Rasulullah, atas harta-harta kita. Karena itu, biasakanlah Anda bersedekah, agar harta kita diridai oleh Allah.